Pastor, Apa? belakangan ini kan karena pandemi ini agak terlalu sering lah kita mendengar berita duka kan. Kenapa tak kau bicarakan terus duka kau jadi sedih ini dulu. Ini. Tak heran kau bawa ke sini. Nanti akan ku singgung ini duka, kan gitu duka. kan. Ini ya duka Nanti, memang. gitu kan. Jadi adanya pertanyaanku sebenarnya jadinya kan. Kalau nanti pastor mati. Pastor mati Atau aku mau hidup kekal. atau itulah Supaya tahun 2200 sudah kita tentukan. Kalau nanti kita semua mati atau aku lah dulu aku. Pikiranku lah dulu atau pastor lah dulu. Pastor masuk surganya nanti kalau ini kan kau terus dari mana kau tahu bahwa masuk surga? Masuk neraka mana? Karena aku pun jadi penasaran. Kalau harapanku masuk surga, tapi kalau kulihat enggak juga ya, masih banyak dosaku. Jadi saya pun masuk surganya aku. Karena begini kan. Apa? Udah agak banyak orang yang merasa tahu siapa yang masuk neraka dan masuk surga. Kayak yang belakangan ini kan. Iya. Udah begitu hebat inilah seperti bola-bola ini. Tapi kalau terasa dibuat Tuhan masuk neraka, kejam juga Tuhan itu, Wah. Itulah padahal kita sudah bahas juga api penyucian kan? Iya, api penyucian. Tapi tahu kau kenapa ini? Tunggu dulu. Itulah. Jadi aku ini Mbak Biton kalau aku main bulu tangkis ini harus sebesar tampi. Iya. Kalau enggak lewatnya karena mata aku agak harus sebesar meja itu apanya. Kalau enggak lewatnya bola itu. Jadi bicara tentang kehebatanku dulu. Itulah. Jadi saya kan bisa kita bicara kehebatan orang lain. Kehebatan orang lain dulu kita agak bosan, Mbak. Setiap podcast selalu kehebatan pastor. Jangan kita mempunyai pandangan negatif dan kecemburuan sosial. Lain lah dulu itu, tapi kan memang kita terimalah kelebihan orang lain, bukan mau menyombongkan, hanya mau mengatakan kenyataan. Oke, ya udah baik. Jadi kan waktu saya bilang di Inggris itu kan berbulan-bulan sana, jadi ada juga rupanya. Pernah pastor di Inggris rupanya. Saya akan selalu menanyakan itu, jadi, siapa tahu. Ya karena jadi dibawalah saya ke klub yang olahraga itu, ada lapangan, ada situ badminton, ada basket, ada renang. Oke. Seperti gedung olahraga lah ya. Satu kali bayar bisa main-main kan. Iya. Jadi karena mereka tahu orang Indonesia pasti pandai main basket kan, All England ya. Oke. Main apa? Main bulu tangkis. Oke. Mainlah. Lawanku ini bodoh, namanya orang Inggris kan. Mereka mungkin main bola pandai. Kalau main badminton mana tahu, tapi walaupun di situ All Englandnya tidak begitu suka mereka main badminton kan. Iya. Jadi mainlah, ada 3 lapangan badminton ini, satu di sini. Jadi mainlah kami, tak imbang lah rupanya kan. Jadi yang si buruk-buruknya begitu. Memang hanya main-mainnya mereka ya. Hanya bahasa Inggris saja mereka pintar ya. Jadi, karena hebat permainan kurvanya untuk ukuran mereka. Datang dari sana. Jadi berhenti 82 lapangan 3. Jadi menonton lah. Asian. Badminton. Hebat loh, semester tabaran tahap itu kan. Itu hebat. Jadi berarti hebat lah pastor di tengah orang-orang bodoh. Yang bodoh kan, bukan di tengah-tengah orang bodoh kali. Kasihan kali ya. Jadi kalau di waktu terakhir tahu kau, ada bruder lawan saya. Kalau dengan bruder ini saya selalu kalah. Oke. Tak bisa menang. Kenapa tahu kau? Kenapa? Alasan eskatologis, asketis. Apa itu? Sebab kalau dia kalah, dia akan sedih. Bruder sudah tua kan? Akan sedih dan tak bisa lagi makan. Tapi kalau dia menang, maka dia akan bersemangat. Ya, oke. Jadi mengalah lah kan. Jadi kalau kalah dia seperti kehilangan makna kehidupan dia di usia tuanya. Wajib kita kalah melawan dia dan dia tidak tahu. Tapi itulah yang beberapa hari ini kan saya terus menonton, semalam pun masih sama saya juga. Jadi tentang pahlawan kita yang Olimpiade Tokyo 2021 dibilang karena memang tahun 2000 itu tak jadi kan. Tahu ya. 2020. 2020 sama-sama kalah kita. Masuk neraka lah kita nih kalau ini. Jadi tahun Olimpiade luar biasa ya. Apalagi ketika si Grecia Poli ini yang mengganti reketnya kan, semua terkagum dan
dapat poin pula. Aduh, luar biasa ya. Betul. Dan mereka sampai terjatuh-jatuh sesudah menang. Aduh. Ditelepon oleh kita Presiden lagi Jokowi, luar biasa. Aku pun bangga. Banyak yang menangis, banyak yang terharu, luar biasa. Ini kebanggaan Indonesia apalagi dalam masa pandemi ini kan. Dengan banyak lagi yang kritik-kritik kepada pemerintah. Ini suatu kebanggaan luar biasa. Gracia Polii dan Apriani Rahayu memberikan keharuman bagi bangsa ini, kebanggaan dan juga semangat lagi untuk rakyat Indonesia kan, seluruh rakyat Indonesia. Ini pula hadiah untuk tanggal 17 nanti kan kemerdekaan kita, dan mereka akan masuk neraka. Sialnya itu ada yang mengambil satu sudah entah dia Tuhan atau apa orang dalam entah apa, mungkin dia orang dalam Tuhan, dia katakan orang ini dua akan masuk neraka. Sudah jelas karena pakaiannya tidak layak. Jadi, itu dia. Pakaian rupanya menentukan masuk neraka atau tidak. Padahal bukan hanya bulu tangkis pula kan, itu ada ini. voli pantai. Walaupun ini agak kempes kan begitu, tetapi luar biasa. Voli pantai itu lagi lebih entah apa. Jadi itu pasti masuk neraka ketujuh. Nerakanya neraka. Jadi kalau di neraka dia masih berbuat kejahatan, masuk neraka lagi dia. Lucu juga karena padahal kita ini terlahir tanpa pakaian. Betul, terlahir tanpa pakaian. Jadi kalau ditutupi, saya pun nanti kalau berenang jadi bagaimana itu? Pertandingan renang ya pasti kalah lah kita. Jadi aku nanti berenang pakai ini supaya masuk surga. Pakai kacamata. Dikenal Santo Franciscus. Kidanku dia itu katanya. Padahal aku dulu jago renang, pernah mendapat medali. Jangan medali di Siantar itu kan tak bisa kita bertanding 100 meter. Karena kolamnya hanya 30 meter. Hanya 30 meter, jadi harus 3 kali bolak-balik. 90. Tapi itu pun menang, dapat medali. Sudah senang. Inilah, tapi sudah diputuskan, ada yang memutuskan masuk ke neraka. Ngeri kali. Aduh. Si Gracia Polii dan si Apriani Rahayu masuk neraka, sudah memberikan begitu kebahagiaan bagi kita. Tapi kita juga sebenarnya mau menentukan dulu siapa masuk neraka atau masuk surga ini. Itu kembali ke tadi ke pertanyaanku itu kan. Pastor nanti kalau sudah lewat, begitulah kan. Masuk surganya pastor atau saya atau siapapun yang di dunia ini, apanya seperti apa kan, seperti benar salah, BS atau AB gitu kan, surga neraka apa sebenarnya ketentuannya kan gitu, setidaknya dalam iman gereja kita. Saya yakin juga bahwa banyak juga umat kita yang setidaknya mulai bimbang dan ragu, ini sebenarnya apanya gitu. Iya, apakah semua bisa masuk surga ya? Semua agama masuk surga? Iya. Semua orang bisa masuk surga atau semua masuk neraka? Apa sebenarnya? Kalau karena pakaian, apakah harus masuk neraka? Dan seterusnya kan. Jadi, tapi tak tahu kau nanti ya. Ini bahasa Latin ini. Saya pernah belajar bahasa Latin sampai elementa 1. 7 tahun. Rosa. Dengarkan baik-baik. Extra ecclesiam nulla salus. Extra di luar ecclesiam itu gereja, nulla salus. Ulang dulu. Akan saya ulang. Para bapak dan ibu saudara sekalian, ada itu dari Kaban Jaya waktu itu menanya, apa maksudnya itu? Tak mana tahu dia. Kan? Jadi ku bikin tetap bahasa Latin, lama-lama tak tahu dia. Kan? Karena extra ecclesiam nulla salus. Apa terjemahannya? Di luar gereja tidak ada keselamatan. Kalau gitu sama dengan apa ini? Masuk neraka semua. Betul. Di luar gereja. Jadi berarti tidak. Dan gereja itu Katolik maksudnya. Jadi kalau gitu di luar gereja Katolik semua masuk neraka, mampuslah kita. Berarti kalau dari sini si Gracia Polii ini karena tidak Katolik masuk neraka. Sepakatlah kita. Oke, fix. Gracia Polii masuk neraka. Amin. Tak bisa, aku tak mau. Aku tuntut nanti ke surga. Bagaimana mereka sudah berjasa? Si Apriani Rahayu sudah berjasa, enggak boleh masuk neraka. Dia dong. Tapi kayak pastor bilang extra ecclesiam nulla salus. Di luar gereja Katolik tidak ada keselamatan. Maka Apriani Rahayu yang beragama Muslim tidak bisa masuk surga. Tidak bisa masuk surga. Fix ya? Tidak boleh. Kita tutup siaran ini. Terima kasih dan memang kata-kata yang mengatakan kan di luar gereja tidak ada keselamatan. Iya.
sangat sempit sebenarnya kedengaran ya. Betul, di luar gereja tidak ada keselamatan. Dan Banyak ini kalau sudah begini semualah masuk neraka ini yang tidak gereja ini gereja maksudnya gereja Katolik gitu ya. Iya. Jadi umpamanya gereja yang lain tak ada keselamatan. Ini dikatakan ya sangat sempit pengertiannya, tapi jadi kalau kita pikir-pikir bagaimana lah ini ya. Kita mulai ragu-ragu. Tapi mungkin kita gali dulu pendasarannya. Coba ini kita bacakanlah dulu itu ya. Baca, silakan dulu baca kalau begitu ya. Apa ini Lumen Gentium ke-14? Berdasarkan kitab suci dan tradisi, konsili mengajarkan bahwa gereja yang sedang mengembara ini yang sedang mengembara kita ini lah gereja yang di dunia ini ya, yang sedang mengembara ini perlu untuk keselamatan. Jadi gereja perlu untuk keselamatan. Untuk keselamatan kita memerlukan gereja, itu maksudnya. Ini berdasarkan kitab suci dan tradisi. Oke. Sebab hanya satulah pengantara dan jalan keselamatan, yakni Kristus. Ia hadir bagi kita dalam tubuhnya, yakni gereja. Oke, catat ini. Iya. Kita sangat meyakini ini ya. Sebab hanya satulah pengantara agar bisa selamat, yaitu Kristus. Dan itu di dalam tubuhnya adalah gereja. Ya, nah ini hanya satu, ini pegangan kita. Dengan jelas-jelas menegaskan perlunya iman dan baptis. Maka supaya bisa selamat perlu iman dan baptis. Kedua halnya ya, bukan hanya iman ya. Kristus sekaligus menegaskan perlunya gereja yang dimasuki orang melalui baptis bagaikan pintunya. Jadi baptis dulu, inilah pintu masuk. Ini pun baptis Katolik. Oke. Jadi bukan baptis yang direndam-rendam ke sungai itu. Atau yang lain kalau tak diakui tidak bisa juga. Ini ngeri juga. Catatan ini tegas dia ya. Maka dari itu, andai kata ada orang yang benar-benar tahu, bahwa gereja Katolik itu didirikan oleh Allah melalui Yesus Kristus sebagai upaya yang perlu, namun tidak mau masuk ke dalamnya atau tetap tinggal di dalamnya, tidak mau masuk ke dalamnya atau tidak mau tetap itu. Tidak mau tetap ya. Ia tidak dapat diselamatkan. Kan mengerikan juga ya. Jadi tapi catat ini ya. Jadi dalam arti ini bahwa ya, andai kata ada orang yang benar-benar tahu. Tahu dia bahwa gereja Katoliklah satu-satunya gereja yang benar yang didirikan oleh Allah melalui Yesus Kristus sebagai upaya yang perlu. Namun dia sudah tahu betul-betul, atau sudah bekas Katolik, dia malah bekas seminari, kan tahu dia bekas suster, pindah dia untuk kemana kan? Dia tahu itu dan sebenarnya dia tidak mau masuk walaupun dia tahu, sangat tahu dia bahwa inilah kebenaran, inilah jalan satu-satunya, dan dia tidak mau masuk ke situ atau malah keluar dari situ, dan dia tidak mau tetap tinggal di situ, maka inilah dikatakan ia tidak dapat diselamatkan. Mengerikan juga ya. Berarti tapi mungkin iyalah memang ada orang yang sebenarnya tahu dia ngapain. Ada itu yang karena emosi. Ada pernah entah ada sesuatu kesulitan kepadanya, tapi gereja menyepelekan dia. Enak aja gereja ini, sudahlah selama ini aku berjasa, tak mau lagi aku satu sana itu katanya gitu. Langsung dia pindah agama. Dan sebenarnya emosinya terus di dalam, padahal dia tahu kebenaran. Ini tak dapat diselamatkan katanya kan. Atau kita lihat juga dalam katekismus kita kan, katekismus yang nomor 1260 ya. Ini mungkin lebih memperjelas lagi. Sebab karena Kristus telah wafat bagi semua orang dan panggilan terakhir manusia benar-benar hanya satu, yaitu bersifat ilahi, kita harus berpegang teguh bahwa Roh Kudus membuka kemungkinan bagi semua orang untuk bergabung dengan cara yang diketahui oleh Allah dengan misteri Paskah itu. Tenang dulu ya. Jadi sebab karena Kristus telah wafat bagi semua orang, jadi Kristus tidak wafat hanya yang Katolik. Juga sama semua yang mulai dari dulu sampai sekarang sampai akhir zaman. Kristus mengeluarkan darahnya sampai terbunuh untuk itu semua. Jadi panggilan terakhir manusia hanya satu, ini bersifat ilahi supaya bersama dengan Tuhan, bukan bersifat duniawi kan. Jadi tidak ada dalam istilah kita nanti akan ada 7 bidadari itu duniawi itu kan. Jadi ini kita harus berpegang teguh bahwa
Roh Kudus membuka kemungkinan bagi semua orang. Jadi semua orang bisa diselamatkan. Yang tadi pun yang kau katakan masuk Pintu keselamatan itu terbuka bagi semua orang. Entah pemain basket atau pemain apapun itu, pemain voli, pantai atau apapun itu, yang tak pernah mengenal Kristus pun, sampai Kristus sudah membuka pintu untuk semua orang untuk bergabung dengan yang dikatakan di sini, kan? Oke. Terus setiap manusia yang tidak mengenal Injil Kristus dan gerejanya, tetapi mencari kebenaran dan melakukan kehendak Allah sesuai dengan pemahamannya akan hal itu, dapat diselamatkan. Nah, ini pegangan kita juga, karena sebenarnya Tuhan kan sudah menulis di suara hati manusia, siapapun itu, dari orang yang primitif, yang modern, yang biadab atau apapun itu, ada suara hatinya. Tuhan sudah menulis waktu diciptakan, ya, yaitu pamannya mencuri. Semua orang tahu bahwa itu tidak baik, walaupun sama-sama pencuri. Jadi untuk itu gereja terbuka, sebab manusia yang tidak mengenal Injil Kristus dan gerejanya, tetapi tidak mencari. kenalkan seperti umpamanya kita katakan dulu di Cina bagian dalam sana, kita pernah didengarnya apa itu? Apa Kristus? Nenek moyang kita kan mana? Siapa Opungnya Kristus? opungku mungkin. Mana tahu gitu kan? Jadi ya apakah wajib mereka masuk neraka? Enak aja. Nah ini karena ini. Jadi tetapi mencari kebenaran, dan banyak mereka yang baik, dan melakukan kehendak Allah sesuai dengan pemahamannya. Nah, itulah pengetahuannya tentang Allah. Dan itu dapat diselamatkan. Terus orang dapat mengandaikan bahwa orang-orang semacam itu memang menginginkan pembaptisan seandainya mereka sadar akan peranan pembaptisan itu demi keselamatan. Sekiranya tahu mereka itu dan sadar seperti sifatnya, akan begitu. Jadi di sini sebenarnya kan, tapi untuk itu kita harus membedakan kebenaran berbeda dengan keselamatan. Nah, ini itu dia, kebenaran berbeda dengan keselamatan. Kebenaran si main apa kita ini kan sangat si Gracia Polii dengan Apriani Rahayu itu ini kan, betul-betul mereka itu berjasa untuk negara kita, dan benar-benar mereka berjasa. Tapi kita harus membedakan ini kebenaran dan keselamatan lain. Walaupun kebenaran itu bisa menuju keselamatan, cuma kebenaran ini bisa ditukang-tukangi. Agak rumit ini sudah untuk kapasitas otakku yang tidak banyak. Memang kalau otak kita agak pas-pasan sulit ini kan. Coba begitulah. Kebenaran ada di luar gereja bagaimana sebenarnya? Jadi di luar gereja pun, gereja Katolik adanya kebenaran. Ya, kebenaran ada di luar gereja. Manusia memiliki kodrat luhur, yaitu suatu kerinduan yang mendalam untuk bersatu kembali. Kau sambung, kau baca-baca kan? Iya. Seperti bodoh kali kita ketahui. Agak apa? Kebenaran dan keselamatan. Lain dia kan, kebenaran sebenarnya kebenaran ini itu bisa tidak benar. Tunggu. Kebenaran bisa tidak benar kalau dihubungkan dengan keselamatan. Jangan pastor putar-putar supaya aku tambah bodoh. Jangan pastor putar-putar. Kebenaran bisa tidak benar. Jadi berarti matahari bisa bukan matahari. Bukan. Itu bagaimana Karena kebenaran di kelompok tertentu belum tentu kebenaran di kelompok lain. Maka kita akan harus mencari kebenaran yang sungguh kebenaran. Yang sungguh benar. Dan itu sangat berbeda dengan keselamatan. Jadi kalau umpamanya karena pikiran manusia kan masing-masing mempunyai pikiran, ya. Betul. Latar belakang pendidikannya masing-masing lain lagi. Kebudayaannya, agamanya lain-lain lagi. Perspektifnya juga menjadi berbeda, tujuan hidupnya lain lagi. Ya. Dan akhirnya bisa itu tujuan hidupnya bisa dibuatnya memanipulasi kebenaran itu. Karena mungkin karena kebodohannya, atau aliran di masyarakat itu lain, Karena itu ada di pulau tertentu di Pulau Pasifik katanya kan, orang tua yang sudah sakit-sakitan, maka mereka wajib dengan penuh kehormatan dan penuh penghargaan akan membawa orang tua yang sakit-sakitan ini ke sebuah pondok di luar kampung. Dan disitulah dia dibaringkan, dan kemudian dibuat kayu api dari bawah, dan dia dibakar. Itulah penghormatan. Padahal masih hidup.
Kebenaran untuk mereka. Itu kebenaran berdasarkan kesepakatan jadinya ya. Jadi ketika orang tua itu daripada sakit-sakitan, inilah penghargaan yang tertinggi bagimu bapakku yang sudah sakit. Kupangganglah kau. Kupangganglah kau itu. Dan orang tua itu pun senang dipanggang. Oh, kasih cabai rawit, kasih andaliman, apa segala macam. Tapi gereja datang dinilai yang diperbaiki, kebenaran ini tidak bisa. Oke. Dan akhirnya kebenarannya mengubah. Kita harus menghormati kehidupan belum itu. Ini jadi berubah. Ya, Jadi ya. kebenaran itu bisa berlainan kan? Oh, di situ maksudnya kebenaran bisa jadi tidak benar. Begitu Jadi, ya. namun katanya Allah memberi kita masing-masing sebuah intelektual Oke. yang Akal budi. mampu ya menggapai kebenaran yang kodrati. Oke. Jadi bila kita menaati kebenaran ini, memang kalau betul-betul dengan suara hati yang tulus, kita memang taat kepada Tuhan sendiri, Sang Pencipta. Tapi bila kita menolak kebenaran yang seperti tadi lambang membakar, atau di orang Batak juga dulu begitu kan, ada hal-hal tertentu yang rasanya harus begitu supaya benar. Ya. Ya, memberikan korban kepada entah siapa, gunung-gunung atau kan, itu benar untuk mendatangkan hujan, potong kambing. Atau seperti kami dulu waktu anak-anak ada dulu sakit poken, cacar itu kan. Oke. Belum tahu mengobatinya, maka yang kebenaran adalah membuat kepala babi di pintu gerbang kampung. Oke. Kepala babi di sana, katanya kalau datang penyakit itu langsung lari. Babi yang menjaga kalian begitulah. Kepala babi kan. Padahal kami sudah Katolik. Oh. Akhirnya mulai kami meragukan. Inilah. Jadi kebenaran itu akhirnya lama-lama hilang. Oke. Ini jadi kalau kita menolak kebenaran yang kodrati dan ilahi itu, mungkin karena kebodohan, karena ya banyak hal, Kebiasaan kesepakatan gitu. Nah itulah jadi sulit kebenaran itu kalau kita katakan inilah kebenaran. Tapi kalau dikatakan ini adalah mungkin bagi kita untuk mendapatkan kebenaran kodrati berkat intelek kita. Kalau itu harus diakui. Bagaimana rasio atau akal budi kita memandang sebuah jadi di ide, sini begitu ya? akhirnya bisa menghasilkan suatu campuran kebenaran dan kekeliruan bisa. Campuran kebenaran dan kekeliruan. Kebenaran yang mengandung kekeliruan atau kekeliruan yang mengandung kebenaran. Inilah contoh begini. Saya di Munchen. Jangan main-main di Jerman. Saya lalap hanya ke sana. Yang tahu kalian kan, 1 bulan saya di sana kan. Oke. Jadi belajar bahasa Jerman. Saya 1 bulan tidak pernah ke sana. Hasilnya tak ada kan. Udah itulah pikiranku. 1 bulan di sana tidak ada hasilnya. Yang terjadi waktu kursus bahasa Jerman, ada teman saya orang Jepang. Pergilah kami tanpa menyadari ke satu taman, English Garden. Oke. Musim panas. Betapa kami terkejutnya. Main volley, main bola, ada berenang di sungai, semua tanpa pakaian. Oke. Laki-laki perempuan beratus-ratus. Kelompok naturalis ya atau bagaimana? Nudis. Oh katanya ya, kan. nudis. Tak mungkin itu di tempat kita kan. Ini melanggar kebudayaan dan di Jepang pun tak ada seperti ini katanya kan. Begitu kan. Wah, kami terkejut. Mampuslah kan. Apa yang terjadi dekat-dekat jabatan bulanya sama kami datang lagi. Waduh, mampuslah ini. Akhirnya saya pulang ke rumah. Oke. Bertemu dengan saudara-saudara Kapusin di sana kan saya katakan, kalian ini kurang ngajar. Tapi kan Munchen itu daerah, kan mereka negara bagian ya. Itu Katolik semua itu. Munchen itu. Sampai yang mengurus kesehatan seperti menteri kesehatannya suster. Begitu ya. Kasih kepada suster. Suster FSA lah mungkin. FSA. Semua kan. Jadi saya berdebat, kenapa kalian begitu? Tapi mereka pun mengatakan kurang ajarnya semua itu. Sebenarnya kebanyakannya kami tidak setuju. Kan Injil juga tidak mengatakan begitu itu. Tapi inilah negara ini kebebasan pribadi. Kebebasan pribadi. Sepanjang saya tidak mengganggu kau. Akhirnya kan kami buat satu taman di situ. Tak usah kau datang. Kebebasan pribadi itu bisa menyesatkan. Pastor-pastor di sana pun dan banyak juga orang di sana tidak setuju. Inilah jadi kebenaran bahwa tapi itu dipegang sebagai kebenaran oleh mereka. Inilah kebenaran yang bercampur dengan kekeliruan. Jadi untuk mengetahui kebenaran sebenarnya ini sangat perlu.
ada itu ya, Ya. dari kitab suci 1 Timotius 6 ayat 16 itu. Kalau kita mau betul-betul sampai kepada kebenaran sejati, apa itu? Yang pertama, Ya. bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Dari situ. Jadi kalau kita mau berpikir jernih, harus kita bawa Tuhan, bersemayamlah, tinggallah dalam terang yang Tuhan itu, yang tak terhampiri itu. Disitulah bahas tentang apakah memang ini benar, apakah ini salah, harus, atau yang Harus kedua murni lagi. dulu ya, berarti Iya. harus murni kita. Baru menjadi manusia, itu dari Yohanes 1 ayat 14 itu, menjadi manusia dan diam di antara kita. Itu Yesus maksudnya kan. Yesus menjadi manusia, Tuhan menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Yesus ini yang harus kita tanya. Oke. Apa itu sebenarnya? Yaitu Injil ada kan. Karena dia adalah sungguh Allah dan sungguh Dan manusia. dia adalah membawa kebenaran. Dialah kebenaran satu-satunya. Jadi baca Injil dan tradisi, apakah ini benar? Ya, Telanjang bulat di Munchen itu di taman, apakah itu benar? Paling tidak banyak nyamuk atau panas kan begitu kan? Abortus apakah benar walaupun dia apa? Seperti di Belanda contoh, ada itu di Amsterdam ada satu lokasi dan bisa orang mengisap ganja asal di situ. Oh, Diizinkan mengisap ganja asal di situ dengan dosis tertentu. Apakah itu sesuai dengan Injil? Tapi mereka sesuai dengan kebebasan. Kenapa banyak? ya, free will, kehendak bebas ya. Tidak bisa. Kami jangan kau ikat suka kami. Nah, ini apakah suka-suka? Ya, Atau ya. jangan Baru- juga yang ketiga itu, Harus menerangi setiap orang yang datang ke dalam dunia. itulah jadi Tuhan itu menerangi setiap orang yang datang ke dunia. Yohanes itu kan. Ya. Yang tiga ini harus dibuat mencari kebenaran. Jadi bersemayamlah dalam terang Kristus, bahwa Kristus sudah menjadi manusia, dengarkanlah dia, dan Kristuslah yang menerangi setiap orang. Pakailah Injil dan tradisi dari Kristus itu dan para rasul itu. Itulah yang harus menjadi cara kita mengambil kebenaran. Jadi kalau dikatakan tadi extra ecclesiam nulla salus, di luar gereja tidak ada keselamatan. Memang ini hanya kebenaran. Kalau kita sekarang berbicara kan keselamatan, bagaimana kan? Tadi hanya kebenaran. Itu tadi kebenaran. Dan kebenaran bisa menjadi kekeliruan. Oke, bisa menjadi kekeluaran, dan kebenaran ini sebenarnya sangat riskan, ringkih posisinya karena pindah negara, pindah lokasi, pindah kebenaran itu berbeda kebenarannya kan gitu. Iya, di Indonesia saja, di Papua lain kebenarannya. Iya, betul. Dengan di tempat Barusan lain. ini di Indonesia Iya. kebenarannya itu yaitu kalau tidak pakai ini tak wajib, Atau tidak masuk orang surga itu. Papua atau orang Bali umpamanya si Gracia Poli dan si Rahayu ini kan, Ya. berarti tidak masuk neraka itu. Ngapain masuk neraka? Kawan kami itu. Katanya itu kan. dia. Ya. Jadi kebenaran itu bisa suka-suka akhirnya, tergantung. Dan ini tidak sama itu dengan keselamatan. Nah, kita masukkan sekarang keselamatan. Sekarang keselamatan bagaimana itu ya? Jadi supaya kita dituntun, jadi tidak dituntun hanya kebenaran yang penuh dan sempurna, namun bisa juga penuntunnya kepada kebajikan dan kebahagiaan abadi. Ya. Itu harus dicari ya. Karena semua orang terikat untuk menerima ajaran Injil sebenarnya kan? Ya. Jadi kalau begitu, bila kebenaran yang dengan Injil ini ditolak, disinilah pondasi-pondasi kebenaran kebaikan akan berada dalam bahaya. Ya. Kalau yang tiga ini bersemayam dalam terang Yang tak terhampiri, dan bahwa Tuhan itu menjadi Manusia dan diam di antara dan dialah kita. patokan kebenaran kita, dan bahwa Tuhan itu menerangi setiap orang yang datang ke dalam ibadahnya. dunia. Kalau itu kita mulai sangkal, maka pondasi kebenaran dan kebaikan itu dan akhirnya peradaban berada dalam bahaya. Runtuhlah Bahaya jadinya ya. runtuh. Sekarang kan orang Eropa itu runtuhnya itu. Betul. Dekadensi mereka, dekadensa. Saya selalu mengejek mereka kan. Kalian sebentar lagi runtuhnya. Tak ada nilai-nilai ke gereja pun tidak. Mampuslah kalian. Kami lihat naik ke. Ya katanya itu kan. Suka-suka kalian. Ya, walaupun kemanusiaan mungkin hebat, kemakmuran hebat. Karena kaya Kan? juga ya. Tapi di dalam Nilai di dalam itu. dan karena itu banyak di sana orang-orang yang sangat baik, melihat yang ekstrim dan ekstrim kan, Ya, banyak yang sangat baik, sangat saleh. Dan jadi kalau begitu, di manakah kebenaran dan keselamatan? Di sini katanya, coba lihat ini, Ya. coba baca. Keselamatan datangnya hanya dari Allah. Titik. Oke. Lihat umpamanya di Kejadian 3. Berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu.
Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Engkau ini si ular ya? Iya. Si ular. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Maksudnya di sini manusia harus selalu kerjasama dengan Tuhan. Tuhan kan sudah pergi. Ya, Jadi ya. dikatakan di sini keturunanmu akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan itu. ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Jadi kita ini keturunan perempuan itu kan. Ya, ya. Jadi kita yang harus mencari kebenaran itu. Mulai dari dulu sudah dinubuatkan oleh Tuhan. Kalian keturunan dari yang benar. Ya, Carilah kebenaran itu. Kita kisah-kisah perjanjian lama. Ya. Bahwa Allah telah menjanjikan keselamatan itu kepada manusia. Sejak manusia jatuh dalam dosa, tetapi kita harus kerjasama dengan Allah. Kitalah rekan Allah untuk melawan kejahatan ini dan menegakkan kebenaran Injil. Kita pun ini harus berperan aktif. Itu yang Inilah. dikatakan ya. Jadi kalau dikatakan sifat Allah memang maha segalanya kan. Ya. Jadi keterpisahan antara manusia dengan Allah akibat dosa memang menjauhkan kita dari dirinya. Tapi Allah itu maha baik. Oke. Dia kan sampai mati di salib ya, Ya. untuk mencapai kebenaran ini kan. Dan akhirnya saya masih teringat itu ada juga buruk-buruknya Katolik kadang ya. Saya ingat ini tadi. Jadi ada juga rupanya kan kita sangat mengerti setiap orang ada malaikat pelindungnya. Oke, Nah, ada malaikat pelindung. pelindungnya kan. Kemanapun kita pergi ada malaikat pelindung kita Yang selalu menjaga, melihat kita, melindungi kita. bahkan Kalau ketika kita bangun, tidur, dan sampai terus 24 jam. Ya, ya. Kan? Jadi ketika mamanya kita mau berbuat dosa, malaikat mengatakan jangan. Jadi ada biarawati ini abad-abad pertengahan lah kan. Suster ini, Suster lah kan, biarawati lah kita kan. Jangan dia betul saleh. dan dia yang meyakini Wah. tentang malaikat ini. Bukan, memang ya, tapi dia sangat merasakan bahwa memang tubuhku ini harus kupersembahkan kepada pengantin Kristus. Oke. Betul-betul harus kujaga. Oh, itu sangat fanatik dia di situ kan. Sehingga ketika mandi pun, mandi Hah? di kamar mandi sendiri pakai jubah. Masalah jubahnya. Kenapa kau pakai jubah? Akhirnya katakan pimpinan, nanti malaikatku melihat aku mandi. Maksudnya malaikatnya tukang ngintip. Jadi bisa juga kefanatikan itu sampai kepada orang-orang tertentu, kebenaran itu jadi salah kan. Jadi di sini apa aku maksud di sini kerjasama dia untuk melawan, tapi begitu hebat kerjasamanya sampai dia Sehingga menjadi aneh, begitulah ya. aneh. Kan yang seperti ini pun kerjasama dengan Tuhan ya ini kan. Ya, betul. Supaya jangan terjadi sesuatu kerjasama dia, sehingga dia agen Tuhan. Dia mengatakan harus berpakaian begini supaya kau tidak masuk neraka. Ya, Kan itu ya. kan Betul. Si suster kita ini gitu rupanya. Yang jadi aneh, bersabun dia sikit-sikit. Nanti malaikat melihat. Berarti hanya ini yang pakai sabun ya. Tapi sebenarnya di sinilah kan yang Yesus wafat. Oke. Untuk siapa? Untuk seluruh manusia. Ya. Dan kemudian dia mengangkat para rasul. Kemudian rasul pun pergi. Didirikanlah satu gereja yang luar biasa. Sebagai sarana untuk. Dan itu gereja Katolik. Ini gereja Katolik kan yang didirikan. Coba kalau kau baca Matius 16 ini. Ya. Dan Inilah. aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Inilah. Jadi apa yang didirikan oleh Tuhan gereja Katolik. Karena itu tadi dikatakan di sini extra ecclesiam nulla salus. Berdasarkan perikop ininya. Iya iyalah. Jadi ketika Yesus wafat dan kemudian pergi naik ke surga dan mendirikan gereja apa? Satu, kudus, Katolik dan apostolik. Jadi kalau dikatakan extra ecclesiam di luar gereja Katolik tidak ada penyelamatan, tidak keselamatan. Baik. Juga kan. Jadi ini yang dimaksud di sini. Jadi gereja tersebut yang dimaksud ya hanya gereja Katolik
Sang kebenaran sejati telah mewahaikan dirinya kepada manusia melalui gereja kita ini, gereja Tapi Katolik. sebentar Pastor, ini agak bahaya nih podcast kita kali ini. Apa Bisa bahaya? diserang kita. Jadi maksudnya gereja mengatakan bahwa agama yang lain itu salah? Tidak dikatakan kan sekarang ini tentang keselamatan. Kan ini kita bicara keselamatan. Oke. Kalau kebenaran ada di tempat lain kan. Sekarang ini keselamatan yang penuh kita yakini adalah di gereja kita. Oke. Tanpa Yesus Kristus tidak ada jalan keselamatan. Aku inilah jalan Kebenaran dan kehidupan. Ya. Ego sum itulah. Jadi ini itu jangan pula kita menawar-nawar. Jangan bilang memang ya sikit-sikit lah Yesus, yang lain bisa. Tak bisa. Oke. Dari keyakinan kita harus mengatakan ini gereja tersebut yang dibangun itu di atas batu karang ini, itulah gereja Katolik. Ya. Gereja yang dipimpin oleh Petrus. Dan sang kebenaran sejati yang mewahaikan dirinya kepada manusia dan mempercayakan perintah-perintahnya yang hidup di dalam gereja. Dan gereja telah diberikan suatu kuasa ya dan rahmat sehingga gereja takkan dapat jatuh dan takkan dapat binasa. Allah maupun tidak akan menguasainya. Jadi di sini gereja mengakui adanya kebenaran di luar gereja. Oh, berarti Gereja Katolik mengakui adanya kebenaran di luar berarti gereja. bukan berarti di luar gereja kemudian gereja mengatakan mampus kau situ, kau lewat. Tapi kita harus hati-hati juga. Karena kadang-kadang modern ini kan menjadi ekumene begitu, akhirnya tak jelas mana kebenaran kan. Oke. Kita pun menjadi Bagaimana gereja melihat kebenaran adanya kebenaran di luar gereja itu. Tetapi kebenaran tersebut menurut gereja Katolik hanyalah parsial atau sebagian, tidak sempurna. Ada kebenaran di tempat lain ya, tapi tidak sempurna. Dan katanya kalau kita lihat Lumen Gentium yang terapi LG nomor 16 Lumen Gentium 16 ya. Ya. Jadi tetapi sering orang-orang, ini dia. Tetapi sering orang-orang karena ditipu oleh si jahat jatuh ke dalam pikiran-pikiran yang sesat yang mengubah kebenaran Allah menjadi dusta dengan lebih mengabdi kepada ciptaan daripada Sang Pencipta. Nah, itu yang sekarang persoalannya. Orientasinya jadi berbeda ya. Jadi dia orientasinya kepada ciptaan manusia, free will, bagaimana apa segala macam, supaya bisa senang-senang. Ya, hidup you only live once katanya gitu kan. Begitu. Dan akhirnya tidak kepada Sang Pencipta. Disitulah kalau di gereja kita, gereja Katolik, justru harus mengabdi kepada Sang Pencipta, bukan ciptaannya. Kita hidup demi Sang Pencipta. Tapi sulit memang itu ya, kalau kita katakan ya, kalau kebenaran dan keselamatan sama untuk kita, sulit itu. Kebenaran tidak sama dengan keselamatan. Kebenaran bisa ini, tapi untuk keselamatan yang kita tahu hanya Kristus ya. Jadi keselamatan itu hanya ada satu korban, coba itu. Ya. Hanya ada satu kurban yang mampu menyenangkan hati Allah. Tak lain adalah kurban putranya yang tunggal, Yesus Kristus di kayu salib. Karya penebusan dosa yang hanya dapat kita terima kembali, penghadiran kembali atau bukan pengulangan secara utuh dalam perayaan Ekaristi Kudus, dan ini hanya kita dapatkan dalam gereja Katolik. Itu harus kita orang Katolik harus yakin ini, jangan pula samanya itu sama. Sarupa di pastor yang tapi bukan berarti Yesus, kita mengutuki orang itu, menghantam orang yang tidak seperti itu. Tak usah, kita doakan aja kan. Tapi kita hanya ada satu kurban tadi dan seterusnya kan. Itu tunggal Yesus Kristus di kayu salib karena penebusan dosa yang hanya dapat kita terima kembali, penghadiran kembali, bukan pengulangan ya. Bukan diulang-ulang yang dulu itu, yang di gereja lain kan diulangnya itu ya. Penghadiran kembali secara utuh dalam perayaan Ekaristi Kudus yang baru tadi kita buat, dan ini hanya kita dapatkan di gereja Katolik. Maka dari itu, coba lihat itu. Kita apakan lagi. Maka dari itu, andai kata ada orang yang benar-benar tahu, ini dia agak benar-benar tahu ya. Ya, frasa yang benar-benar tahu. Benar-benar tahu. Ya. Yang benar-benar tahu bahwa gereja Katolik itu didirikan oleh Allah melalui Yesus Kristus sebagai upaya yang perlu, namun tidak mau masuk ke dalamnya atau tetap tinggal di dalamnya,
ia tidak dapat Yang diselamatkan. tadi itu kan. Iya. Jadi sudah tahu dia. Seperti yang kota tadi bekas seminari jadi bahwa inilah satu-satunya, tapi dia tidak mau masuk atau tetap dia keluar, maka dia tidak dapat diselamatkan. Cuma ya kalau umpamanya bayi ya, entah anak kecil Itulah jadi pikiran saya juga kan. meninggalkan, Iya. mana ada dosanya itu ya. Tapi dosa Adam. Dosa Tapi asal, apakah dosa kita asal. terus langsung mengatakan masuk surga itu? Gereja kita tidak mengatakan itu. Tidak mengatakan langsung dia masuk surga. Walaupun bayi yang tak berdosa tadi kan, tapi karena kamu bilang Dosa dosa asal itu kan, jadi gereja kita bukan mengatakan juga masuk neraka. Oh, tidak mengatakan, gereja tidak mengatakan ini pasti masuk surga, tapi tidak juga mengatakan ini pasti Hanya masuk neraka. kita katakan itu bahwa belas kasih Tuhan akan hadir kepadanya. Pada akhirnya Kita- akan mengandalkan satu-satunya yaitu belas kasih Tuhan. Jadi disinilah sebenarnya kan, kalau tidak bisa berandai-andai ya dalam hal ini, kalau umpamanya ada orang yang sangat terus-terus berdosa, yang Katolik pun seperti itu, masuk neraka juga itu. Namanya walaupun dia sudah dibaptis. Tunggu. Berarti extra ecclesiam nulla salus ini pun bukan berarti Semua Katolik masuk. semua Katolik, berarti nggak bisa enggak juga lah. saya bawa surat baptis nanti ke pintu surga. Oh Petrus, Orasma kedua, ini surat baptis saya sudah diperbaharui beberapa kali. Itu kan Tidak bisa. Jadi kita tidak bisa berandai-andai katanya. Jadi anggota gerejanya harus anggota kita pun semua ya harus terus menerus. orang Katolik pun belum jaminan juga Mana masuk surga bisa? berarti ya. Kalau yang jahat dia Ya, bawa ya. bilang apa kan? Pemanya siswa-siswa anti Katolik kan pemain bulu tangkis juga kan? Ya, ya, Kalau ya. baik dia masuk surga, kalau jahat tidak masuk surga. Ya. Nah, jadi mungkin masuk adventure dia. Tapi di sini menghayati dan menjalankan ajaran Kristus yang tertuang baik dalam ajaran magisterium dan kitab suci. Ya, Turut serta mewartakan kabar keselamatannya ini. Bersikap dan berbuat dan terus pula berdoa kepada yang mereka masih belum tergabung, kepada mereka. Memang tidak ada jaminan akan keselamatan kekal. Tapi Tuhan itu maha baik. Ya, belas kasihan Tuhan. Dia tidak harus mengatakan berarti kalau dia beragama lain masuk neraka, tidak. Tapi kalau memang dia karena tidak tahu Iya. bahwa Yesuslah keselamatan, belas kasihan Tuhan tetap ada. Dan bagi kita yang sudah tahu tapi tetap bukannya malah memelihara kebaikan itu tapi hanya mengandalkan surat baptis, sama saja. Sama saja ya. Belas Jadi kasihan di itu sini, tak berlaku jadinya ya. Justru begitu. Coba dulu Ya. lihat itu ya. Yang justru begitu besar kasih Allah kepada manusia, maka ia tetap terus menyapa dan memanggil manusia menuju dirinya, maksudnya dirinya ini Yesus, Ya. melalui sarana yang dianugerahkannya. Tak lain adalah gereja, dan itu adalah gereja Katolik. Itulah. Ya. Terus dia ya. Jadi umat Katolik sekalipun terkait dengan Kristus dan Injilnya, namun Mengingkari gerejanya, mengingkari gerejanya yang satu, kudus dan apostolik, dan menolak untuk masuk di dalamnya, sekalipun telah mengetahui bahwa gereja Katolik adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan, mereka tidak dapat diselamatkan. Nah, inilah. Jadi para bapak dan ibu dan saudara sekalian, itulah sebenarnya yang dikatakan di sini extra ecclesiam nulla salus. Di luar gereja tidak ada keselamatan. Ya. Yang tadi sudah kita katakan, tapi gereja Katolik kalau kita hayati itulah satu-satunya keselamatan. Satu-satunya, tidak yang lain-lain. Di yang lain-lain itu ada kebenaran, tapi bukan keselamatan. Oke. Tapi kasih Tuhan bisa membawa mereka karena mereka tidak tahu. Tapi kalau mereka tahu, jadi apalagi kita umat Katolik ini yang sudah tahu dan kadang-kadang itu yang dari Katolik menjadi tidak Katolik lagi, itu yang sulit sekali untuk hal ini ya. Dia tahu tapi dia tidak mau masuk. Keselamatannya hanya belas kasihan Tuhan lah. Itu dikatakan kan tak bisa lagi tidak bisa diselamatkan hanya katanya, dengan kan? telepon Pastor Olympus kayak yang kemarin di podcast sebelumnya. Jadi kan, Pastor, itulah kan. Jadi saya sebenarnya masih tetap mau main basket di tepi pantai lah. Mana ada yang mau lihat Pastor Ago, bucin Ago. Karena bukan sebenarnya pakaian itu ya. Ya. Pakaian apalagi itu menentukan, kok bisa inilah kebenaran bagi sepihak, dihantamnya pula untuk semua pihak.
Betul, betul, betul. Saya yakin warna merah yang bagus, maka semua warna merah harus berwarna merah. Kalau tidak kubunuh. Ya, ya. Nah, itu kan tak bisa. Ngapain pula? Jadi kita tetap yakin akan tadi itu ex ecclesia menunda salus, tetapi ada tadi pengertian plus kasihan Tuhan. Tapi kalau sengaja tahu dan mau bahwa memang dia tahu gereja Katolik yang benar, tapi dia tidak mau, maka dia keselamatannya tidak ada. Berarti adanya harapan kita berdua masuk surga, Pastor ya? Tak jelas lah sudah kita podcast ini. Oke, terima mari kasih, Pastor. Semoga kita masuk surga. Tapi Jadi nantilah dulu. Gracia Poli dan Apriani Rahayu, selamat untuk Anda. Juga si Antoni Ginting ya. Ya, yang yes, juga. Selamat itu untuk dia. Anda. Kami bangga. Ya. Kalian masa gara-gara itu masuk neraka, kami tidak setuju. Oke, terima kasih, Pastor. Oke. Semoga kita masuk surga, tapi jangan sekarang.